Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Melihat bahwa Lintian tidak takut apapun, Penatua bertanya, "Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa menahan seranganku? Coba saja. Apakah kamu tidak tahu?" Jawab Lintian sambil tersenyum. Penatua itu ragu sejenak, lalu langsung menyerang Lintian dengan ribuan bintang hijau. Semua orang melihat roh Lintian mulai tenggelam di mana-mana. Guinian terkejut, "Dr. Lin, apakah dia baik-baik saja?" Dia menjawab, "Jangan khawatir, guru saya tidak takut dengan serangan ini." Meski begitu, Guinian sedikit khawatir, sementara Yu Jianling mulai merasa sedikit gelisah. "Yakin? Tidak apa-apa?" Sue Wuxu mengonfirmasi dengan senyum, "Tunggu dan lihat saja." Tetapi dia sangat senang. Kali ini, lihat anak ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Saat itu, Lintian berkata kepada Penatua dengan senyum, "Kapan kamu akan menyerang lagi?" "Sudah cukup?" Semua orang terkejut. Bagaimanapun, menurut mereka, Lintian pasti akan terluka parah saat itu, tetapi ternyata Lintian tidak terluka sama sekali. Tidak hanya itu, Penatua itu segera menarik kembali roh Lintian, kemudian mengembalikan wujudnya dan menatap Lintian dengan curiga. "Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa?" "Karena saya lebih kuat dari kamu," jawab Lintian, membuat Penatua itu terlihat serius. Namun, Penatua Fang tidak suka mendengarnya. "Anak ini, jangan terlalu bangga. Memang, Penatua hanya tidak ingin melukai kamu. Kalau tidak, kamu sudah mati lebih cepat." Lintian tidak ingin berbicara lebih banyak dengan mereka. Sebaliknya, dia menatap Penatua dan berkata, "Menyerahlah." "Menyerah?" Penatua itu tidak menyangka Lintian akan menyerah, sementara Penatua yang lainnya tertawa padanya. "Anak, kamu bercanda? Biarkan Penatua menyerah padamu? Seharusnya tidak begitu." Lintian membalas, sementara Penatua yang lainnya dan murid-murid saling memandang, merasa bahwa Lintian terlalu sombong. Penatua itu menatap Lintian, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan saya?" "Ya," jawab Lintian dengan percaya diri, dan Penatua itu menarik napas dalam-dalam. "Oke, datanglah, mari kita lihat." Saat itu, Lintian mulai bergerak, dan ribuan hantu mengelilingi Penatua itu. Penatua itu pun langsung berubah menjadi ribuan sinar bintang hijau. "Bagaimana kamu bisa menyerang saya ketika saya seperti ini?" Penatua Fang juga tertawa, "Anak ini, Kaisar Hantu, tidak bisa dibandingkan denganmu." Mendengar ini, Lintian tersenyum sedikit, dan orang-orang penasaran apa yang akan dilakukan Lintian. Saat itu, Lintian menggunakan teknik penyegelan jiwa. Dengan teknik penyegelan jiwa, Penatua merasa seolah-olah telah terpengaruh. Kemudian, Penatua itu kembali ke wujud aslinya dan menatap Lintian dengan heran. "Apa yang kamu lakukan padaku?" "Jika saya teruskan, saya bisa menyegel rohmu," jawab Lintian sambil tersenyum. Penatua itu terkejut dan berkata, "Apa? Kamu juga bisa memilih untuk terus melarikan diri, maka saya tidak bisa mengendalikannya," lanjut Lintian dengan senyum kepada Penatua itu, dan Penatua itu jelas tidak bisa melarikan diri. Jadi dia berkata, "Saya tidak bisa melarikan diri." "Itu adalah hasil akhirnya," kata Lintian, dan Penatua itu harus mengalah dan berkata, "Oke, saya kalah." Tetapi semua orang terkejut. Mereka penasaran bagaimana Penatua itu menyerah. Namun, Penatua Fang tidak terima. "Penatua, Anda tidak bagus. Bagaimana bisa Anda menyerah? Serangannya sangat mengerikan." Penatua yang lebih tua tampak tenggelam, tetapi Penatua Fang tetap tidak puas. Adapun Sue Wuxu dan yang lainnya, mereka mendekati Lintian dengan gembira dan mengucapkan selamat padanya. Penatua itu menatap Lintian, "Apakah kamu yakin ingin bertemu dengan kepala sekte?" "Ya," jawab Lintian. "Oke, ikutlah denganku," kata Penatua itu, dan Lintian mengikuti, sementara yang lainnya hanya bisa menunggu di sana. Feng Hua tidak suka melihatnya, tetapi dia juga melihat Penatua Fang dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Orang ini tidak baik untuk mati begitu saja," kata Fang dengan kesal. "Tapi guru, apa yang dia inginkan dari kepala sekte?" tanya Feng Hua. Pria elegan itu juga tidak mengerti, dan Penatua Fang tidak begitu jelas. Kemudian, dia mendekati Sue Wuxu dan yang lainnya dan bertanya, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Sue Wuxu langsung menjawab, yang membuat Penatua Fang marah,
kalian sekarang adalah murid sekte kami. Tetapi saya sebagai penatua punya hak untuk bertanya. Kalau tidak, saya bisa mengajarkan kalian kapan saja. Saya tidak takut pada Anda, jawab Sue Wuxu. Saya tidak bisa menyingkirkan anak itu, tapi saya tetap bisa menangani kalian. Setelah itu, Penatua Fang harus mulai berbicara. Tetapi penatua itu berkata dengan dingin, "Penatua Fang, kamu sedang melakukan apa?" Saya bertanya kepada murid-murid saya, tetapi mereka tidak menganggap saya serius, kata penatua Fang dengan marah. Itu hak mereka, jawab penatua itu. Sebagai penatua, saya punya hak untuk bertanya. Penatua Fang mendengus, tetapi penatua yang lebih tua berkata dengan serius, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Sangat sederhana, saya akan bertanya, apa tujuan mereka datang ke sekte kami? Bukankah itu terlalu berlebihan?" Penatua Chen akhirnya berkata, "Tujuan mereka datang ke sini sangat sederhana, yaitu untuk mengetahui jumlah tempat untuk pergi ke Tanah Suci Nanyao." "Apa?" Penatua Fang terkejut, dan saat mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Lin Tian datang untuk mendapatkan kuota itu. Feng Hua tidak menyangka, jadi dia melihat penatua Fang dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Tidak semudah itu untuk mendapatkan kuota ini," jawab penatua Fang. Setelah itu, penatua Fang mendengus dan pergi dengan angkuh. "Saya benar-benar menganggap diri saya penting," katanya. Yu Jianling berkata dengan muram, "Saya sedang berpikir, jika nanti kamu pergi, apakah saya akan dibully sampai mati oleh dia? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini?" tanya Sue Wuxu dengan senyum, dan Yu Jianling berseru, "Kesempatan seperti ini jarang datang, tentu saja saya akan tinggal. Cepat atau lambat, kamu akan mati dengan mengenaskan." "Penatua Chen, kenapa tidak menjadikan saya muridmu sendiri agar saya tidak dibully oleh penatua lainnya?" "Saya sangat menuntut," kata Yu Jianling. "Jangan khawatir, coba saja uji saya," jawab penatua Chen, dan dia mulai menilai Yu Jianling. Sementara itu, Lin Tian mengikuti penatua itu menuju daerah terlarang, dan di sana terdapat banyak ahli penjaga. Namun, karena penatua itu memiliki hak untuk membawa orang, mereka hanya mengamati dan membiarkan mereka masuk tanpa berkata lebih banyak. Penatua itu berkata sambil berjalan, "Hanya ada satu tempat untuk Tanah Suci Nanyao setiap 100 tahun, dan kamu bergabung dengan sekte kami, jadi kepala sekte tidak akan memberikannya padamu." "Saya akan membuatnya memberi saya," jawab Lin Tian dengan percaya diri, sementara penatua itu meragukan. "Oh? Dengan cara apa kamu akan membuat kepala sekte memberikannya padamu?" "Kekuatan," jawab Lin Tian dengan senyum. "Baiklah," kata penatua itu, "kekuatan kepala sekte kami sangat luar biasa, jadi kamu sebaiknya tidak terlalu percaya diri, atau kamu akan kecewa nanti, dan itu akan buruk." Penatua itu menghela napas. "Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah punya rencana sendiri," kata Lin Tian dengan percaya diri, dan penatua itu terpaksa berkata, "Baiklah, kamu bisa meminta lebih." Setelah itu, penatua membawa Lin Tian ke pintu batu dan mengetuknya beberapa kali. "Siapa itu?" suara tua dari dalam bertanya, dan penatua itu dengan hormat berkata, "Tuan, ada seorang murid di sekte kami yang ingin pergi ke Tanah Suci Nanyao. Setiap 100 tahun, ada kuota di Tanah Suci Nanyao. Apa kamu sudah memperkenalkan orang begitu cepat?" Kepala sekte itu merasa bingung, dan penatua itu berkata dengan enggan, "Ya, dia berbakat." "Keberhasilan apa?" tanya kepala sekte. "Negara emas," lapor penatua itu, dan kepala sekte itu meragukan. "Apa? Bukankah manusia di negara emas tidak bisa?" "Ya," jawab penatua itu. "Begitu lemah? Apakah kamu bercanda?" Kepala sekte itu jelas tidak senang. Lagi pula, kuota ini sangat berharga. Biasanya, dia memilih orang yang baik dari sekte. Tetapi penatua itu berkata, "Tuan, sebenarnya dia sangat kuat dan telah mengalahkan saya." "Apa? Mengalahkan kamu?" Kepala sekte itu tidak percaya, dan penatua itu berkata, "Ya, dia mengalahkan saya." Namun kepala sekte itu tidak percaya dan berkata, "Jangan coba-coba menipu saya tidak tua." "Saya berkata yang sebenarnya," jawab penatua itu, dan kepala sekte itu terpaksa berkata, "Kalau begitu bawa dia masuk. Saya ingin melihat seperti apa orang yang kamu rekomendasikan." "Ya." Kemudian, pintu batu itu terbuka. Di balik pintu batu, gelap. Adapun kepala sekte, dia duduk di sudut. Terlihat bahwa kepala sekte itu sedikit lemah, seolah-olah dia terluka. "Guru, apakah Anda sudah merasa lebih baik?" Ketika penatua melihat kepala sekte, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan kepala sekte itu menghela napas. "Sejak perang besar terakhir, saya terus menderita dari waktu ke waktu.
Penatua itu tidak bisa menahan napas panjang. Perang terakhir benar-benar menyedihkan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini. Mari kita bicara tentang jenius di hadapanmu ini, kata kepala sekte itu, dan penatua itu menunjuk ke Lin Tian. Hari ini, dia baru saja bergabung dengan kami, dan dia langsung menantang saya. Oh, kamu kalah? Tanya kepala sekte itu tidak percaya, dan penatua itu menjawab, saya benar-benar kalah. Kepala sekte itu ragu, kamu adalah kaisar hantu 2 bintang, bagaimana bisa kamu kalah padanya? Penatua itu menghela napas, cedera saya tidak dapat melukai dia, tetapi serangannya bisa melukai saya. Ketika kepala sekte mendengarnya, dia ragu, lalu menatap Lin Tian. Sulit bagi kamu untuk memiliki keterampilan yang berbeda ketika penatua menendangmu begitu keras. Cobalah dan lihat sendiri, kata kepala sekte itu, dan Lin Tian tersenyum, jika kamu ingin mencoba lagi, silakan. Kepala sekte itu berpikir sejenak, dan kali ini tangan kanannya mengumpulkan udara dingin, yang berubah menjadi pilar es dan meluncur ke roh Lin Tian. Namun Lin Tian memiliki api yang langsung bertentangan dengan pilar es itu. Kemudian aliran panas muncul di sekitar mereka, dan pilar es itu berubah menjadi air yang tumpah di mana-mana. Melihat ini, kepala sekte itu mengernyit dan menatap Lin Tian dengan heran. Lin Tian tersenyum kepada kepala sekte itu dan berkata, jika kamu ingin mencoba sesuatu lagi, silakan. Setelah lama ragu, kepala sekte itu menatap Lin Tian dan berkata, keterampilanmu melebihi imajinasiku, tetapi tidak ada yang bisa pergi ke tanah suci Nanyao, terutama ketika kamu berada di negara emas. Saya khawatir, ketika kamu sampai di sana, kamu akan diusir. Saya akan mengurus ini sendiri. Cukup berikan saya kenang-kenangan agar saya bisa sampai di sana, kata Lin Tian. Mendengar ini, kepala sekte itu menghela napas, sebenarnya, tidak ada kenang-kenangan. Tidak ada kenang-kenangan? Lin Tian bertanya. Ya, tapi jika kamu benar-benar ingin pergi, saya bisa membawamu ke sana. Namun, ketika kamu sampai di sana, apakah kamu bisa masuk atau tidak, itu tergantung padamu, kata kepala sekte itu. Lin Tian mengangguk, baiklah, kapan kita mulai? Saya terluka, dan baru-baru ini lukanya kambuh, jadi saya perlu istirahat beberapa hari, jawab kepala sekte itu. Mendengar ini, Lin Tian berkata padanya, biarkan saya menyembuhkanmu. Menyembuhkan? Tanya kepala sekte itu. Ya, jawab Lin Tian, dan kepala sekte itu tersenyum pahit, tidak ada gunanya. Cedera saya datang dan pergi, dan tidak ada obatnya. Tidak selalu begitu. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia mulai mempraktekkan seni kultivasi spiritual. Dengan bantuan Lin Tian, cedera kepala sekte itu sedikit pulih sampai akhirnya sembuh sepenuhnya, dan kepala sekte itu tampak bingung. Penatua itu berkata, selamat, Tuan Kepala Sekte. Kepala sekte itu sangat senang. Dia menatap Lin Tian dan berkata, saya tidak tahu bagaimana harus memanggilmu, saudaraku. Lin Tian, jawab Lin Tian. Baiklah, luar biasa. Begitu kepala sekte itu berdiri, dia tampak hidup dan sehat, sangat berbeda dari sebelumnya. Namun Lin Tian menatap kepala sekte itu, dapatkah kita mulai sekarang? Ya, kapan saja. Saya akan pamit dulu pada teman-teman saya. Tunggu saya di kaki gunung, kata kepala sekte itu. Setelah kepala sekte itu bersemangat, dia pun menghilang dan kemudian keluar untuk bergerak. Penatua itu tersenyum pahit, kepala sekte kami ini benar-benar seperti bocah tua, jadi ketika dia senang, dia akan bergerak. Tetapi Lin Tian penasaran dan bertanya, apa yang melukai kepala sekte? Di selatan Shenyou, ada beberapa sekte, dan sekte-sekte ini kadang-kadang mengadakan kompetisi. Tapi pada saat terakhir, kepala sekte terluka parah, dan sejak itu dia tinggal di sekte selama bertahun-tahun, jawab penatua itu. Lin Tian tidak terkejut dan berkata, saya akan keluar dulu. Biarkan saya yang mengantar, jawab penatua itu, dan setelah selesai berkata, dia mengantar Lin Tian kembali ke aula. Ketika Sue Wuxu dan yang lainnya melihat Lin Tian keluar, mereka bertanya apakah mereka melihat kepala sekte. Setelah mendengar suara Lin Tian, dia menatap Penatua Chen dan bertanya, Penatua Chen, penatua yang kamu maksud adalah air dari tanah suci Nanyao? Jing Shuyue, jawab Lin Tian setelah memahami, dan dia menatapnya dan berkata, kami akan pergi. Terima kasih banyak, Dr. Lin. Sama-sama. Setelah Lin Tian selesai berkata, dia membawa Sue Wuxu dan pergi, sementara Yu Jianling berteriak, kembali ke sini kalau ada waktu. Lin Tian tidak menjawab, namun Sue Wuxu meremahkannya, jangan sampai kamu mati. Tentu saja tidak, teriak Yu Jianling, dan Sue Wuxu tersenyum dan mengikuti langkah Lin Tian. Setelah melihat mereka pergi, Gu Yinyan menatap Penatua Chen, kapan kita bisa mulai berlatih? Ikuti saya, jawab Penatua Chen, dan dia membawa Gu Yinyan pergi, sementara Yu Jianling segera mengikutinya. Adapun Feng Hua yang berdiri di puncak gunung di gerbang sekte, dia menatap Lin Tian dan Sue Wuxu yang sedang pergi.
Kemudian dia berkata kepada Penatua Fang di sisi lain, "Guru, mereka sudah turun dari gunung." "Orang ini licik, kita harus memastikan semuanya aman," jawab Penatua Fang dengan dingin. "Guru, apa rencanamu?" tanya Feng Hua dengan penasaran. "Orang ini sepertinya telah mendapatkan tanda pengenal dari Patriark, jadi dia bisa pergi ke Tanah Suci Nanyao kapan saja," kata Tetua Fang dengan alis berkerut rapat. Namun Feng Hua berkata dengan murung, "Apa kita hanya akan diam dan melihat dia pergi begitu saja?" "Tidak, aku sudah mengirim pesan kepada beberapa murid Tanah Suci Nanyao. Jika mereka melihat bocah ini, mereka harus membunuhnya," kata Tetua Fang sambil tersenyum licik. "Maksudmu kakak senior kita di Tanah Suci Nanyao?" tanya Feng Hua. "Benar, mereka telah belajar banyak di Tanah Suci Nanyao selama bertahun-tahun. Saat bocah ini datang ke sana, dia akan dibunuh oleh orang-orang di Tanah Suci itu," jawab Tetua Fang dengan tawa yang semakin puas. Feng Hua pun menimpali, "Meskipun kita tidak bisa melihat dia dibunuh langsung, kita tetap senang melihat akhirnya akan seperti itu. Ya, selama anak itu mati, tidak penting apakah kita melihatnya atau tidak." Saat ini, di kaki gunung, sang patriark seperti kuda liar yang tak bisa ditahan, terbang ke sana kemari sebelum akhirnya mendarat di depan Lin Tian sambil tertawa. "Kalian sudah datang." Gumam Lin Tian, dan sang patriark berkata, "Tapi aku harus bilang dari awal, bahwa ketika aku masuk ke Tanah Suci Nanyao, aku hanya bisa merekomendasikan satu orang, jadi nanti, kamu tidak bisa membawa pelayan." "Aku akan atur sendiri," kata Lin Tian. "Kalau begitu, ayo kita berangkat," kata patriark dengan riang, lalu membawa Lin Tian dan Sue dengan cepat. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang dengan gembira. Lin Tian pun akhirnya tahu nama asli sang patriark, Lei Buxiu. Saat mendengar nama itu, Lin Tian dan Sue melupakan kekhawatiran mereka dan tertawa, merasa namanya terlalu mencolok. Tapi Lei Buxiu tidak peduli dan malah berkata, "Sudah kubilang, namaku tidak sederhana." "Seberapa luar biasa namamu?" tanya Sue penasaran, dan Lei Buxiu menjawab, "Menurut guruku, aku muncul di suatu tempat bernama Leize, dan kilat di sana tidak bisa melukaiku. Karena itu aku dinamai Lei Buxiu." Mendengar itu, Sue tertawa dan berkata, Gurumu terlalu santai dalam memberi nama." "Bukan santai, tapi itu menarik," jawab Lei Buxiu, dan Sue hanya bisa tertawa pahit. Sementara itu, Lin Tian bertanya, "Tanah Suci Nanyao itu gerbang terbesar di selatan Shenyou?" "Benar, itu tanah suci terbesar. Setiap 100 tahun, setiap sekte akan merekomendasikan satu jenius ke sana. Di sana adalah tempat terbaik untuk kultivasi. Semua orang ingin bergabung," jelas Lei Buxiu. Setelah mengerti, Lin Tian bertanya lagi, "Aku dengar, ada banyak monster tua di Tanah Suci Nanyao?" "Tentu saja, banyak ahli dan tetua. Masing-masing dari mereka adalah kaisar hantu dewa bintang 8 atau 9, sangat mengerikan." Sue sampai menghirup napas, sungguh kuat. Selain itu, pemimpin istana Tanah Suci Nanyao adalah yang paling menakutkan. "Seberapa menakutkan?" tanya Lin Tian. "Katanya dia telah mencapai tingkat legendaris, Tuan Dewa Hantu Shenyou, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Pemimpin itu sudah bertahun-tahun tidak muncul, dan tak seorang pun tahu kapan dia akan muncul lagi," kata Lei Buxiu. Sue sangat terkejut, sebegitu mengerikannya? Benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan, kata Lei Buxiu. Sue lalu melihat ke arah Lin Tian. "Guru, siapa yang lebih kuat, kamu atau pemimpin istana itu?" "Kalau aku kuat, aku setara dengannya," kata Lin Tian dengan tenang, membuat Sue bergumam, "Itu sama saja." Namun Patriark penasaran dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Aku meminjam kekuatan spiritual," jawab Lin Tian langsung. Patriark tiba-tiba mengerti, "Pantas saja, meskipun kultivasimu hanya di tingkat emas, kamu begitu kuat." Ternyata itu alasannya. Dia lalu menambahkan, "Dan guruku bahkan lebih menakutkan dari itu." "Oh ya? Begitukah?" Lei Buxiu menjadi penasaran, dan Sue mulai bercerita, tapi Lin Tian hanya diam dan membiarkannya. Beberapa hari kemudian, mereka keluar dari sebuah hutan sunyi. Lei Buxiu lalu berkata, "Ini sudah dekat Tanah Suci. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti aturan di sini. Kalau melanggarnya, kita bisa diusir bahkan sebelum masuk." Sue mengangguk paham, dan Lin Tian juga tidak berkata apa-apa. Tak lama setelah itu, mereka masuk ke sebuah hutan dan bertemu beberapa murid yang keluar. Murid-murid itu berasal dari Tanah Suci, namun mereka memungut semacam uang jalan sebagai keuntungan pribadi.
Lei Buxiu membayar menggunakan batu Shenyou dan berkata pada Lin Tian dan Sui, "Di sini, batu Shenyou sangat berguna." Sui merasa kesal, murid-murid Tanah Suci ini merampok terang-terangan, apa mereka tidak takut Tanah Suci mengejar mereka? Kalau mereka sudah keluar dari Tanah Suci, tidak ada yang mengatur. Tapi kebanyakan hanya mengincar batu Shenyou. Kalau kamu beri, mereka tak akan ganggu kamu. Kalau tidak, siapa lagi yang mau datang? Lei Buxiu menjelaskan sambil tersenyum. Sui mengangguk, "Kau memang punya cara, senior." Lei Buxiu tertawa, "Jangan lihat aku seperti itu. Aku sudah terbiasa dengan ini. Kalau kalian tak tahu aku patriark, pasti mengira aku orang gila." Lin Tian sudah terbiasa dengan sikap santai Lei Buxiu. Tapi saat itu, mereka bertemu beberapa orang lagi. Pemimpinnya memegang tongkat emas. Saat Lei Buxiu melihatnya, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jin Mufan." Bukankah ini Tuan Lei? Ada waktu ke Tanah Suci juga rupanya?" Jin Mufan menyindir. "Aku bawa orang ke Tanah Suci," jawab Lei Buxiu dengan senyum ramah. "Oh, yang ini dari ranah emas?" Jin Mufan menatap Lin Tian dengan sinis, tapi Lin Tian dan Sui merasakan ada yang tidak beres. Lei Buxiu segera mengeluarkan batu Shenyou dan berkata ramah, "Ini, anggap saja dari sesama murid sekte." "Apa-apaan ini, Tuan Lei? Kamu pikir aku pengemis?" Jin Mufan mengejek. Meskipun Lei Buxiu pangkatnya lebih tinggi, Jin Mufan adalah murid berbakat Tanah Suci, jadi Lei Buxiu tak berani melawannya. Dia hanya bisa tersenyum, "Jin Mufan, kasih aku muka, bagaimana? Kalau aku tidak kasih?" Jin Mufan menatap Lei Buxiu dengan senyum penuh ejekan. "Lei Buxiu tak mengerti, kamu tak punya dendam atau permusuhan dengan kami. Kenapa menghalangi? Itu perintah Tetua Fang. Katanya bocah ini mempermalukan guruku di gerbang selatan Youzong. Jadi aku harus mempermalukannya juga di sini. Kalau tidak, bagaimana aku jelaskan ke guruku, kan?" Jin Mufan tertawa puas. Setelah Lei Buxiu mendengarnya, dia berkata, "Dasar Fang Changlao sialan, selalu bikin masalah." Tapi Jin Mufan berkata sambil tersenyum, "Tuan Lei, jangan bicarakan guruku begitu. Bagaimanapun juga, memang benar anak ini membuat guruku kehilangan muka. Dan aku ini muridnya, kalau aku tidak membalas, bagaimana aku bisa menghadapi keluarga guruku, bukan? Apa yang terjadi kalau aku memintamu untuk tidak menyentuhnya?" kata Lei Buxiu. Namun Jin Mufan menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf, itu tidak bisa." "Kau?" Lei Buxiu mulai marah, namun Jin Mufan tertawa dan berkata, "Tuan Lei, Anda ini kepala sekte Nanyou Shengzong. Sebaiknya jangan mencampuri ini, atau nanti akan mengganggu ketertiban di Tanah Suci. Itu tidak bagus." Lei Buxiu marah, "Bagaimana bisa kau berbuat seperti ini? Kau harus tahu, kalau seorang kepala sekte berkelahi dengan murid Tanah Suci, itu akan menjadi berita besar." Jin Mufan membuat Lei Buxiu tidak berani berbuat apa-apa, namun Sui Wangyou, darah lupa cemas, berteriak, "Guruku cukup kuat untuk menghadapi kalian, tidak perlu campur tangan kepala sekte." "Siapa kamu?" Jin Mufan berkata dengan dingin, dan Sui Wangyou menunjuk ke arah Lin Tian. "Aku muridnya." "Kenapa? Tidak senang?" Orang-orang tidak menyangka orang rendahan seperti itu berani bicara besar pada murid Tanah Suci. Para murid Tanah Suci mulai berteriak satu persatu, "Bunuh dia!" Tapi Jin Mufan hanya tertawa, "Sampah kecil seperti kamu bisa aku hancurkan dengan satu tangan. Ayo kalau begitu." Sui Wangyou bukan orang yang takut masalah, mendengar ini dia langsung marah. Tapi Jin Mufan menyeringai, "Kalau kau mau mati, aku bantu." Setelah itu, aura kuat Jin Mufan meledak. Dia adalah Kaisar Hantu Bintang 4, lebih kuat dari para tetua, bahkan melebihi kekuatan Kaisar Hantu. Untuk Sui Wangyou, yang bahkan belum mencapai kekuatan hantu dan dewa, Jin Mufan seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Saat Jin Mufan menyerang pertama kali, Sui Wangyou terpana. Tapi Lin Tian segera menarik tangannya dan menyelamatkannya dari serangan tersebut. Sui Wangyou langsung berkata, "Terima kasih, Guru." Lei Buxiu merasa lega, namun Jin Mufan tidak puas. Para murid Tanah Suci di sekelilingnya malah mengejek Jin Mufan. "Hei, Jin Mufan, kapan kamu jadi selemah itu? Lawan lemah saja tidak bisa kau kalahkan. Jin Mufan, kamu mempermalukan Tanah Suci." Satu persatu, mereka mengejeknya.
Wajah Jin Mufan jadi jelek sekali, dan dia menatap Lin Tian dengan marah. "Anak kecil, biar aku habisi kau dulu." Jin Mufan menyerang Lin Tian, tapi Lin Tian tidak bergerak. Dia hanya mengangkat tangan dan menabrakkan serangannya ke arah cahaya emas Jin Mufan. Dua kekuatan meledak di udara. Orang-orang heran, bagaimana mungkin Lin Tian, yang hanya berada di alam emas, bisa melawan? Lei Buxiu tertawa, bagus sekali. Tapi Jin Mufan tidak terima. Dia menyerang lagi, namun tetap tidak bisa menyentuh Lin Tian. Akhirnya Lin Tian berkata, "Hanya segini kemampuanmu? Apa maksudmu?" Jin Mufan kesal. Lin Tian menjawab santai, "Sudahlah, aku tak mau buang waktu denganmu." Lalu Lin Tian menggunakan teknik penghancur bayangan, yang pada awalnya masih bisa ditahan Jin Mufan. Tapi tak lama kemudian, serangan Lin Tian menjadi semakin intens dan brutal. Jin Mufan terkena serangan di banyak tempat, auranya berantakan, dan para murid Tanah Suci terpana. Beberapa orang berseru, "Tidak mungkin, orang dari alam emas mengalahkan Jin Mufan? Apa Jin Mufan selemah itu?" Beberapa malah mengejeknya. Jin Mufan yang terluka parah sangat malu, wajahnya suram, dan dia menatap Lin Tian dengan penuh dendam. "Anak ini baru permulaan." "Oh ya," kata Lin Tian, bersiap menyerang lagi. Tapi Jin Mufan panik dan segera mundur ke Tanah Suci. Lei Buxiu tertawa melihat Lin Tian. "Anak kecil, kau hebat." Lin Tian tidak menjawab, tapi terus berjalan maju. Orang-orang di sekelilingnya menatap Lin Tian dengan pandangan aneh. Beberapa berbisik, "Anak ini tidak sederhana. Ya, punya potensi besar. Mungkin bisa jadi anggota Tanah Suci." Saat mereka membicarakan itu, Lei Buxiu membawa Lin Tian ke kaki Gunung Suci. Namun ketika mereka sampai, Lei Buxiu berkata, "Tunggu dulu." "Kenapa?" tanya mereka. Lei Buxiu menjelaskan, Tanah Suci ini dijaga ketat. Kalau orang luar masuk sembarangan, formasi penjaga akan aktif. Formasi itu bisa mengubahmu jadi abu seketika. Sue Wangyou ketakutan, sebegitu mengerikannya? "Ya, sangat mengerikan," kata Lei Buxiu. "Tuan, lebih baik kita tunggu di sini." Tapi Lin Tian bertanya, "Berapa lama kita harus menunggu?" "Aku akan minta seorang murid melapor, nanti akan ada yang menjemput kalian," jawab Lei Buxiu. Lin Tian pun menunggu. Tapi setelah beberapa jam, tidak ada tanda-tanda kedatangan siapapun. Bahkan Jin Mufan yang terluka muncul kembali. Dia berdiri di tangga menuju Tanah Suci dan mengejek Lei Buxiu. "Tuan Lei, tadi kau bilang sudah menyuruh seseorang melapor?" "Ya," jawab Lei Buxiu. "Maaf, murid itu tadi kupanggil untuk urusan lain. Jadi kalau mau melapor, hanya bisa lewat aku." Wajah Lei Buxiu langsung jelek. "Apa? Ada masalah?" Jin Mufan menyeringai. Lei Buxiu pun berkata, "Kalau begitu aku akan naik sendiri." "Kalau begitu cepatlah, atau nanti mereka mati duluan," tawa Jin Mufan. Lei Buxiu berkata pada Lin Tian, "Tunggu di sini dulu. Kalau terjadi sesuatu, lari secepatnya, paham?" Lin Tian tidak banyak bicara. Lei Buxiu pun naik ke tangga dengan cepat. Jin Mufan menatap Lin Tian dan berkata dengan senyum licik, "Anak, ini tangga Tanah Suci. Mau ku bantu naik?" Setelah itu, Jin Mufan mengeluarkan rantai emas dan cepat melilitkan ke tubuh Lin Tian, berniat menarik roh Lin Tian ke atas tangga agar terkena serangan dari formasi. Orang-orang di Tanah Suci terkejut, Jin Mufan benar-benar ingin membunuhnya dengan formasi. "Aduh, ini si licik banget." Tidak, dia memanfaatkan formasi itu. Sue Wangyou panik, tapi Lin Tian hanya tertawa aneh. Dia menarik Jin Mufan ke bawah, lalu menghajarnya tepat di kepala. Jin Mufan berteriak kesakitan, "Ah!" Kemudian, Jin Mufan melepaskan diri dari Lin Tian, mundur ke tangga, dan berteriak marah, "Kau bajingan!" Melihat Jin Mufan seperti itu, Sue Wangyou, si pelupa darah, tertawa dan berkata, "Jangan pikir kamu bisa lolos hanya karena kamu naik ke tangga. Guruku tetap bisa mengalahkanmu." Mendengarnya, Jin Mufan mencibir, "Kalau dia memang mampu, suruh dia mulai sekarang. Tapi kalau dia menyerangku di wilayah Tanah Suci, berarti dia menyatakan permusuhan pada Tanah Suci." Semua orang langsung menyadari niat Jin Mufan, jadi seseorang berkata, "Jangan terpancing. Sekarang dia berdiri di atas tangga, itu bagian dari Tanah Suci. Jika kamu menyerang,
kamu akan dilenyapkan oleh formasi. Jin Mufan terus memprovokasi. Kenapa? Takut? Atau pengecut? Saat ini, Jin Mufan seperti anjing liar yang menggonggong dan mencoba memancing. Orang menyebalkan, seru beberapa orang. Jangan layani orang seperti itu, hanya buang-buang waktu, kata Lin Tian kepada Sue Wangyou. Sue Wangyou mengangguk, ya, guru. Lin Tian tidak berkata apa-apa lagi, tetapi Jin Mufan mulai melontarkan hinaan. Sampai akhirnya ia mencaci maki keluarga Lin Tian, bahkan berkata Lin Tian tak punya ayah atau ibu. Lin Tian bisa saja mengabaikan gonggongan anjing liar, karena ia bukan anjing. Tapi ketika lawan mulai menghina keluarganya, dia memandang Jin Mufan. Jin Mufan berkata dengan sombong, kenapa? Gak terima? Langkah demi langkah, Lin Tian mendekat. Orang-orang terkejut karena Lin Tian menaiki tangga. Seseorang memperingatkan, jangan tertipu, bocah. Nanti formasi itu membunuhmu. Jin Mufan terus memancing, jangan pengecut, ayo maju, bocah liar tanpa ayah dan ibu. Semua orang mencaci Jin Mufan karena terlalu keterlaluan, dan Sue Wangyou pun tak tahan. Guru, tadi Anda bilang biarkan saja dia. Aku biarkan karena dia anjing liar. Tapi sekarang, dia anjing yang menghalangi jalan, ujar Lin Tian sambil tiba di hadapan Jin Mufan. Jin Mufan mengira formasi akan aktif, tapi tidak ada apa-apa. Jin Mufan bingung, ada apa ini? Saat itu juga Lin Tian menghajar Jin Mufan, yang kembali terluka parah. Jin Mufan menjerit, saudara-saudari sekalian, dia masuk tanah suci tanpa izin. Cepat tangkap dia. Beberapa orang dari atas turun dan berteriak ke arah Lin Tian, mundur. Kamu gak tahu diri. Pergi sekarang juga. Orang-orang itu mengancam Lin Tian, mencoba menyelamatkan Jin Mufan. Jin Mufan tertawa, bocah, ini tanah suci. Semua orang harus taat aturan. Tapi Lin Tian tak menggubris. Di depan semua orang, dia menggunakan teknik penyegelan jiwa. Jin Mufan yang terluka parah tiba-tiba tampak lemah, dan bertanya-tanya, kenapa tubuhku begini? Orang-orang bingung, lalu melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Jin Mufan tiba-tiba berlutut di depan Lin Tian, bersujud dan memohon ampun. Semua orang terkejut. Lin Tian berkata dingin, menyiksa diri sendiri, layak diterima. Mata Jin Mufan bergetar, lalu dia menyerang dirinya sendiri. Semua orang bingung kenapa Jin Mufan menyerang dirinya sendiri. Jin Mufan menjerit, aku gak berani lagi. Aku gak berani. Tapi Lin Tian tak menunjukkan belas kasihan. Sue Wangyou pun berkata, berani-beraninya kau memancing guruku. Cari mati sendiri itu. Para kakak senior di sana merasa Lin Tian telah melampaui batas, dan seseorang berteriak, bocah, apa yang kau lakukan padanya? Lin Tian tak menjawab. Orang-orang itu marah. Seorang ketua muncul dari kerumunan, menarik Jin Mufan dan menggunakan jimat untuk menahan rohnya agar tidak menyakiti diri lagi. Semua orang memberi hormat dengan hormat, kakak senior Yun. Orang yang disebut kakak senior Yun itu tampak berumur sekitar 40-50 tahun, bermata kecil, berjanggut mencuat, dengan mata yang tajam dan mematikan. Aku dari Aula Penegakan Hukum Tanah Suci, Yun Shi. Siapa kamu? Mengapa buat keributan di tanah suci kami? Aku datang untuk mengunjungi tanah suci kalian. Tapi ada anjing yang terus menghinaku. Aku hanya menghajarnya. Salah. Kami punya kebebasan berbicara. Hanya karena dia memaki, kamu harus memukulnya, sahut Yun Shi. Lin Tian tersenyum kecut, kebebasan berbicara? Ya, jawab Yun Shi dengan angkuh. Sue Wangyou yang berdiri di samping tak tahan, kalau begitu, boleh dong aku memanggilmu babi? Yun Shi membelalak, apa hakmu menghinaku? Kau barusan bilang ada kebebasan berbicara, Sue Wangyou mengejek. Yun Shi mendengus, kebebasan berbicara itu hanya berlaku bagi orang-orang tanah suci. Kalian orang luar tak boleh menghina kami. Tak disangka, Yun Shi begitu tidak tahu malu. Lin Tian berkata, cuma kamu satu-satunya penegak hukum di sini? Aku belum menghajarmu, anak kecil. Yun Shi marah karena merasa dilecehkan. Ia melompat ke depan Sue Wangyou hendak menyerangnya, tapi Lin Tian muncul dan berdiri di hadapan Sue Wangyou. Lin Tian menatap Yun Shi dingin, kalau kamu berani menyerang, kau akan bernasib sama seperti dia. Saat itu, Jin Mufan benar-benar sudah tidak berdaya. Yun Shi marah dan membentak,
Kau hendak melawan tanah suci secara terbuka? Aku tidak suka cari masalah, tapi aku juga tidak takut, sahut Lin Tian. Yunshi murka, kalau begitu, aku bunuh kau sekarang juga. Ia mundur beberapa langkah, mengumpulkan energi, lalu mengeluarkan raungan singa yang menggetarkan. Orang-orang menutup telinga, namun tetap mundur kesakitan. Sue Wangyou berdiri di belakang Lin Tian dan dilindungi oleh perisai Lin Tian yang memblokir suara itu. Lin Tian juga melindungi dirinya sendiri dengan perisai, dan mengejek, "Kau mau membunuhku dengan kekuatan itu?" Yunshi menatap Lin Tian seperti menatap monster, "Kau cuma manusia tingkat ranah emas, kenapa bisa begitu?" "Itu karena kamu lemah," kata Lin Tian, membuat Yunshi makin marah, "Aku akan bunuh kamu." Saat itu, terdengar suara dari tangga, "Ada apa ini?" Ternyata Lei Buxiu datang bersama seorang tetua. Tetua itu membawa kantong kain dengan gulungan emas, berjanggut keemasan, terlihat unik. Dialah tetua penanggung jawab penerimaan dan seleksi murid baru di Tanah Suci. Melihatnya, Yunshi langsung berkata, "Paman Xiang." "Ada apa ini?" tanya Xiang. Yunshi pun mulai menjelaskan apa yang terjadi, soal Lin Tian melukai Jin Mufan dan Sue Wangyou. Wajah Lei Buxiu pun langsung berubah drastis. Setelah mendengarnya, alisnya mengernyit. Sue Wangyou, darah lupa kekhawatiran, tidak suka dituduh sembarangan, jadi dia segera menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasan itu, orang tua itu memandang ke arah yang lain. Apakah Jin Mufan yang lebih dulu menghina orang lain? Sebagian besar orang mengangguk, tetapi Singa Awan, Yunshi, tidak rela dan berkata, "Paman Xiang, bagaimanapun juga mereka hanyalah orang luar. Jika orang luar menyakiti murid dari Tanah Suci kita, apakah kita hanya diam saja? Kapan kita bisa semena-mena terhadap orang luar di Tanah Suci?" tanya orang tua itu, membuat Singa Awan menjawab dengan nada kesal, "Di Tanah Suci ini tidak ada aturan jelas, selama sudah menginjak tangga, bukankah itu berarti aman?" "Aman, tapi aku tidak pernah mengatakan kalian boleh berdiri di tangga dan menyiksa orang lain." Singa Awan kehabisan kata, meskipun amarahnya terus membara. Penuntun itu memandang Lin Tian dan Sue Wangyou, "Kalian datang ke Tanah Suci ini ingin menjadi murid siapa?" "Aku," jawab Lin Tian tanpa ragu, karena tujuannya memang ingin masuk dan mencari seseorang. Namun penuntun itu menjawab, "Kami memiliki standar untuk menerima murid di Tanah Suci." Mendengar ini, Singa Awan segera bersorak senang. "Benar. Di Tanah Suci ini, minimal harus berada di tingkat Shen Gui, Dewa Jiwa tertinggi. Kalau hanya setingkat Jin Shen, Dewa Emas, terlalu lemah." Namun, ada pengecualian, kata penuntun itu, membuat wajah Singa Awan berubah. Lei Buxiu bertanya, "Senior Xiang, pengecualian seperti apa maksudmu?" "Ada 3 gunung suci di Tanah Suci ini. Selama kalian memilih salah satunya dan berhasil mencapai puncaknya serta mendapatkan lencana suci yang dijaga di sana, kalian bisa menjadi murid. Tapi, setiap lencana suci dijaga oleh Kaisar Hantu 9 Bintang." Semua orang terkejut, jelas merasa Lin Tian tidak akan berhasil. Singa Awan mengejek, "Anak itu mana mungkin bisa." "Di mana gunung sucinya?" tanya Lin Tian. Penuntun itu mengeluarkan gulungan emas dan melemparkannya. Terlihat ada 3 puncak menjulang ke langit, seperti 3 jari raksasa yang menusuk langit. "Seberapa tinggi gunung itu?" tanya seseorang. Yang lain menjawab, "Bahkan dewa pun tak bisa melihat puncaknya." "Apakah gunung itu berbahaya?" tanya yang lain lagi, namun tidak ada yang menjawab. Singa Awan menatap Lin Tian dengan antusias, "Ayo lihat kau bisa apa." Lin Tian memutar tubuhnya dan menatap ketiga gunung itu. Penuntun berkata, "Kau bisa memilih salah satunya." "Yang mana saja?" tanya Lin Tian. Tapi dia langsung berkata, "Aku pilih yang ini saja." Lalu dia melompat menuju gunung pertama. Tiba-tiba, asap tebal muncul dari gunung pertama, menyelimuti Lin Tian. Semua orang menyangka ia tidak akan bisa keluar dengan selamat, apalagi naik gunung. Mereka berseru kaget, sementara Sue Wangyou bergumam, "Guru, bertahanlah." Singa Awan malah bangga, "Lihat bagaimana kau mati." Namun saat itu, Lin Tian menerobos keluar dari asap dan terus terbang ke atas gunung. Asap berbentuk cakar muncul dan mencoba menangkapnya, tetapi Lin Tian menghindar satu persatu dan akhirnya lenyap di hadapan mereka. "Apakah dia benar-benar naik?" tanya seseorang penasaran. "Kalaupun naik, dia masih harus menghadapi penjaga kuat. Tidak mungkin bisa berhasil," ejek Singa Awan. "Dia pasti mati."
Sementara itu, Lin Tian sudah sampai di puncak. Di sana terdapat lencana emas yang melayang, dan seorang pemuda berambut putih duduk di dekatnya. Di sampingnya ada pedang dengan hawa dingin mengelilinginya. Pemuda itu berkata dingin, "Kau tidak seharusnya memilih gunung ini." "Kenapa?" "Namaku Han Lang. Aku berada di peringkat 3 besar daftar bakat Tanah Suci. Bertemu denganku berarti kematian." Han Lang berbicara dingin, tapi Lin Tian tersenyum, "Belum tentu." "Belum tentu? Kau meragukan kemampuanku, atau kau terlalu yakin pada dirimu sendiri?" tanya Han Lang. "Aku tidak meragukanmu, hanya yakin pada diriku sendiri." "Itu hal yang tidak bisa kau guncang," jawab Lin Tian. Mata Han Lang berkedip, "Kau bercanda?" "Aku serius. Aku telah melihat semua jenius di Tanah Suci ini, tapi belum pernah melihat yang kemampuannya lemah namun suaranya sekeras ini." "Sekarang, sudah kau lihat," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Han Lang berkata, "Kalau begitu, lihat saja kekuatanku. Menyerah nanti, itu urusanmu." Lalu pedangnya bergetar, dan seluruh ruang sekitar menjadi dingin, diselimuti kabut tebal seperti es yang bisa membekukan jiwa siapapun yang menyentuhnya. Han Lang memperingatkan, "Jika kau tidak menyerah, dalam 1/4 jam jiwamu akan hancur." Namun tiba-tiba api muncul di sekitar Lin Tian, menyingkirkan kabut, dan ia melangkah keluar sambil menatap Han Lang. "Begini saja?" Han Lang terkejut, "Ini bagaimana mungkin?" "Apa ada yang tidak mungkin?" balas Lin Tian dengan senyum. "Apa apimu itu?" "Api hasil latihanku sendiri." Han Lang mengendalikan pedangnya, "Kita lihat siapa yang lebih kuat, apimu atau pedangku." Serangannya kemudian sangat ganas, tapi Lin Tian menghindar dengan cepat, membuat Han Lang kaget. "Kau hanya di tingkat Jin Shen, kenapa begitu cepat?" "Kalau kuat ya kuat," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Ia kemudian mengubah pedang lawan menjadi miliknya. Han Lang kaget, "Pedangku? Tanpa pedang, apa kau masih punya cara lain?" tanya Lin Tian. Han Lang menarik napas, "Sepertinya aku meremehkanmu. Ayo." Lin Tian melempar pedang itu. Han Lang tak lagi menggunakan pedang, tapi mengelilingi dirinya dengan aura pedang dan menyerang. Namun Lin Tian menciptakan banyak bayangan, membuat serangan Han Lang tidak tahu harus menyerang yang mana. Han Lang berkata, "Bagaimana kau bisa seperti bayangan Buddha?" "Kau bisa anggap begitu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Han Lang menarik napas dan berkata, "Kalau begitu, kita serang bersama." Aura pedangnya menyerang semua bayangan, tapi mereka terus menghilang dan muncul kembali, membuat Han Lang bingung. "Kau tidak akan membuang waktuku terus seperti ini, kan?" "Tidak," jawab Lin Tian. Bayangan Buddhanya berkumpul, dan Han Lang bingung melihat bentuk serangannya. "Apa kau siap?" tanya Lin Tian. "Kenapa? Apa kau pikir bisa melukaiku?" Han Lang penasaran. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?